Selamat malam suster Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Saat ini kita bertemu lagi untuk persetujuan doa bersama ya suster Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita menyiapkan hati kita, diri kita masing-masing untuk persetujuan doa pada malam hari ini. Ya, mari kita mau buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau memberikan kami yang terbaik, Kau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau merasakan kasih setiamu yang sudah kami rasakan. Biarlah itu menjadi ucapan syukur bagi kami. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ya
akan memuji Allah kita betapa hebat, karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang bertata di bumi ini, penuh kemuliaan dan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Allah kita berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, 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 Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita dahsyat Yesus Bapak Ibu. Saat ini, saudara Bapak Ibu, kita akan meninggikan Allah Bapa kita di surga. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermasih bagi nama-Mu yang kudus.
semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pesan-pesan-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Priyo. Biarlah Kau sendirinya mengurapi Pak Priyo, dan juga berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan untuk tiap-tiap kami, buat kami mengerti ya Bapa, dan buat kami mampu untuk melakukan pesan-pesan dari kasih-Mu bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami siap mendengar. Selamat malam suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada PDKK malam ini kita merenungkan bersama-sama dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai ayat 22, yaitu surat kepada jemaat di Laodikia. Akan saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang,
maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di kitab Wahyu ini ada surat kepada 7 jemaat, dan yang terakhir adalah jemaat di Laodikia. Laodikia ini kota yang dibangun sekitar abad 3 sebelum Masehi dan menjadi berkembang cepat, menjadi pusat kegiatan keuangan, ada pertukaran uang dan sebagainya, dan juga dikenal dengan pabrik atau produk pakaian wol yang bagus, hitam, keungu-unguan, mengkilat lembut. Juga terkenal dari pendidikan ketabiban, ya. Kalau sekarang mungkin pendidikan kedokteran, yang terkenal dan salah satu dari tabib atau medis saat itu Alexander Philalethes. Dan di kota Laodikia ini terkenal dengan salep mata dan telinga. Tetapi salep mata ini terkenal karena bisa membuat juga mata menjadi lebih jelas untuk melihat dan menyembuhkan sakit penyakit. Dan Laodikia sendiri memang kota yang begitu strategis, hebat, tetapi sumber airnya jauh, dan air ini didatangkan dengan seperti pipa begitu dari Hierapolis, sumber air panas, dan juga Kolose air dingin. Dan kalau dicampur memang menjadi suam-suam kuku, hangat-hangat kuku gitu. Dan keadaan fisik ini ternyata menggambarkan keadaan jemaatnya. Nah, keadaan suam-suam kuku ini ditegur keras, dan jemaat Laodikia tidak ada pujian, itu hanya teguran bahwa suam-suam kuku ini akan dimuntahkan. Oleh sebab itu lebih baik dingin atau panas. Dan dingin atau panas ini menunjukkan pekerjaan yang, nah, kalau dingin sekalian itu adalah kehidupan kafir yang tidak mengenal Tuhan, dan ini sebenarnya lebih mudah dicelekkan daripada yang suam-suam kuku, lebih sulit dibentuk lagi. Nah, panas sekalian ini juga dikehendaki, yang paling dikehendaki, karena ini berkobar-kobar. Karena dalam bahasa Yunani, dingin ini sebenarnya mendekati atau bahkan titik beku, dan panas ini adalah panas di titik didih. Artinya ini bergejolak, benar-benar berkobar-kobar kalau mengikuti Tuhan. Jadi hanya ya dan tidak, hanya sungguh-sungguh atau tidak sama sekali pilihannya. Nah, keadaan suam-suam kuku ini yang perlu kita renungkan. Apakah keadaan suam-suam kuku ini kadang ke gereja, kadang tidak pada masa ini?
ini bisa saja sangat aktif, bahkan tiap hari itu bisa misa, membaca firman, bisa segala kegiatan diikuti, tetapi sebenarnya hanya agamawi. Kobaran mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa itu tidak terjadi. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri juga tidak terjadi. Juga kalau panas, bergejolak, berkobar-kobar, ini yang dikehendaki. Jadi keaktifan yang memang benar-benar suatu dorongan yang sangat kuat. Nah, keadaan menjadi pusat keuangan, ada pertukaran uang, ada kegiatan keuangan lainnya, ini menjadikan kekayaannya luar biasa di Laodikia ini. Mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Juga terkenal pabrik pakaian dari wol. Ini warnanya hitam, keungu-unguan, lembut, mengkilat itu. Ini kalau orang memakai produk dari Laodikia, pakaian wol ini, ya bangga gitu. Nah, pusat pendidikan tabib atau dokter pada saat itu terkenal dengan salep matanya tadi. Ini menjadikan memang kota yang sangat maju, kaya, sehat, berpakaian bagus. Tetapi perhatikan bahwa kota Laodikia ini tidak ada pujian, tetapi hanya dicela. Dan kalau tidak bertobat, tidak merelakan hati, maka binasa. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa kalau disadari jemaat Laodikia ini, dan mungkin juga jemaat-jemaat sekarang ini, kita dan bahkan kita yang mungkin di mata Tuhan kita itu sudah sangat nyata, suam-suam kuku, tidak ada kobaran, merasa tidak kekurangan apa-apa dalam jasmani dan rohani, merasa bisa melihat secara rohani dan jasmani. Nah, tapi kita perhatikan, Tuhan melihat jemaat Laodikia melarat, miskin, buta, telanjang, dan dikehendaki harus membeli emas yang sudah dimurnikan. Emas yang sudah dimurnikan ini sifatnya lentur mengkilat, gampang dibentuk. Tapi kalau emas ini campur dengan logam tidak mulia lain seperti besi, tembaga, nikel dan sebagainya, ini menjadi kurang mengkilat, keras. Nah, Tuhan kehendaki kita membeli dari emas yang sudah dimurnikan. Pemurnian emas ini menggambarkan suatu keadaan kita yang akan dimurnikan. Kalau dalam Maleaki itu Tuhan duduk memurnikan logam. Itu logam itu yang tidak murni, logam mulia atau emas atau perak yang bercampur dengan logam tidak mulia ini dimasukkan dalam larutan asam lalu dipanaskan, maka logam tidak mulia akan memisahkan diri masuk dalam larutan asam dan logam mulia ini akan mengkilat, lentur. Ini kalau dipisahkan maka ini murni. Nah, keadaan kita yang tidak murni bercampur dengan sifat-sifat buruk. Kalau kita itu dalam keadaan di padang gurun rohani, ada kesengsaraan, kesulitan, dipanaskan, dan kita akan muncul yang tidak mulia nih, sifat-sifat tidak mulia, menjadi marah,
mutungan, jengkel, dan kata-katanya kasar. Nah, ini harus segera disadari bahwa kita sedang dipisahkan. Hal-hal yang mulia ini akan dipisahkan dari yang tidak mulia. Kalau kita sadari, maka kita merelakan hati dengan teguran Tuhan yang penuh kasih itu. Lalu kita menyerahkan diri dan kita jujur bahwa sungguh dalam keadaan yang sulit, sukar, sengsara ini keluarlah sifat-sifat jelekku. Aku menjadi pemarah, menjadi bersungut-sungut, kehilangan sukacita, menjadi gampang tersinggung, dan sebagainya. Nah, serahkan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk dimurnikan, dan yang tidak mulia ini, sifat tidak mulia ini dipisahkan, dan kita akan menjadi murni seperti emas yang murni mengkilat lentur. Ini yang dikehendaki. Dan kita juga dikehendaki untuk membeli pakaian putih. Kita mungkin merasa pakaian sangat bagus seperti orang Laodikia dengan wol dan bangga dengan produk-produk pakaian yang luar biasa, tetapi di mata Tuhan telanjang. Nah, kita harus beli pakaian putih. Ini gambaran kekudusan. Dalam kitab Yunas lain, supaya pakaian dicelupkan dalam darah anak domba dan menjadi putih bersih, supaya tidak kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Dan yang ketiga juga dikehendaki untuk membeli salep atau minyak pelumas untuk melumasi mata kita supaya dapat melihat. Padahal di sana terkenal produk salep mata yang hebat, tetapi Tuhan melihat buta. Nah, kalau kita menyadari hal itu, kita mungkin suam-suam kuku, bahkan mungkin jauh dari suam-suam kuku, kita sudah mendekati kedingin. Maka jikalau Tuhan sedang memperingatkan, kita bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan akan memulihkannya jikalau kita menyadari dan kita melakukan apa yang diperintahkan tadi, untuk membeli emas yang sudah dimurnikan, membeli pakaian putih dan dipakai, dan kita membeli minyak untuk melumasi mata kita. Dan kita tahu janjinya itu luar biasa. Gereja Laodikia ini dicela, tetapi jikalau menang, karena dikatakan barang siapa menang itu akan kududukkan sama-sama dengan aku, di mana aku juga telah menang dan duduk di tahta Bapa. Ini tinggi sekali ini janji ini luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa membuka telinga roh kita, dan barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dan kita pada penghujung atau bulan-bulan akhir tahun 21 ini, marilah kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kita sangat senang di dalam hadirat Tuhan, penyembahan di dalam roh dan kebenaran yang dikehendaki Bapa, dan mempersiapkan diri juga, karena pada zaman ini zaman yang sungguh-sungguh penuh dengan hal-hal tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak perlu menghitung-hitung kapan, tetapi mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh, saling menopang, saling mengasihi. Roh pemecah belah akan bekerja hebat. Sadari ini. Jangan sampai ada yang satu dengan yang lain perang dingin, apalagi berkelompok. Kita hindari, sadari betul. Kita harus satu jiwa, satu iman, satu tujuan. Dan Tuhan menghendaki satu kesatuan. Kita dikehendaki juga tidak suam-suam kuku. Dan kalau kita benar-benar di dalam satu kesatuan, kita panas semua di dalam kobaran api Pentakosta, api Roh Kudus, kita akan bersama-sama berkemenangan. Dan janji Tuhan
akan sungguh-sungguh nantinya akan terjadi, digenapi kepada kita. Amin. Kita hening sejenak. Bahasa roh yang tidak ditafsirkan. Piralun tang liana iklayu hafati al-khias amblatuka. Winalo kayu lafil ti angyala murte. Marwilayu hafafili. Kapapulate kayakus al-murta. Winang leyahus alung panggiara. Manunglaya winalu hangguyas mayustira. Amin. Suster Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman, pesan-pesan dari Tuhan buat kita masing-masing. Saat ini kita akan tutup persetujuan doa kita pada malam hari ini dengan satu pujian terakhir, yaitu Kukan Terbang. Kalau firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, dan janji-janjinya adalah terang bagi jalan-jalan kita. Ya, nah, mari saudara Bapak Ibu, kita tutup persetujuan doa ini dengan lagu pujian terakhir. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari, menantikanmu beri kekuatan baru. Akan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, seperti dan menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan apa di kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari, menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan, seperti firman-Mu menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan aman dalammu Tuhan. Bukan aman dalammu Tuhan. Ya Bapak, kami percaya kami akan aman di dalam-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas segala kasih. Kami akan pakai setiap firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, dan janji-janji-Mu sebagai terang bagi jalan-jalan kami. Kami pasti yakin dan kami imani kebenaran-Mu lah yang menuntun tiap-tiap kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan padalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemuliaan sekarang selalu dan pada segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam suster Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan berjumpa, kita akan berkumpul lagi persetujuan doa minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.